Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan buat video yaitu tentang Fiverr, teman-teman. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu masih berhubungan dengan Fiverr, dan saya akan memberikan ide kepada teman-teman jasa apa saja sih yang bisa teman-teman jual yang ada di Fiverr. Nah, bisa teman-teman cek, ini akun saya sudah memiliki 15 review. Ini yang memberikan review teman-teman. Sebenarnya ada lebih banyak dari review, karena yang dari sebanyak itu proyek yang saya dapat ternyata hanya 15 orang aja yang kasih review. Mungkin saya sudah menyelesaikan sekitar 30 atau 40 proyek lah yang ada di app. Nah, di sini bisa teman-teman cek dan lihat kalau saya itu sudah membuat beberapa gig, malah antara satu dengan yang lain itu berbeda. Pertama saya buat gig tentang video editing. Jadi karena saya seorang YouTuber, jadi saya juga buka jasa ngedit video itu mulai dari $5. Kemudian saya juga buat gignya itu tentang data entry. Saya juga buat gig yang lain yang tidak berhubungan antara video dan data entry, yaitu seperti menulis artikel dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian juga ngedit video, ngedit foto ini. Kemudian saya juga di sini saya menjual PDF untuk berjualan yang berhubungan dengan makanan-makanan Indonesia dalam bentuk PDF, dan ini juga berhubungan dengan YouTube, itu pembuatan intro maupun outro. Nah, teman-teman bisa cek di bagian ini saya more ke Buy Request. Untuk mendapatkan proyek ini, teman-teman, saya sudah mengirimkan sekitar ini 1594 proposal, teman-teman. Jadi saya setiap hari itu mendapat jatah 10 offer. Nah, 10 offer ini saya gunakan untuk submit proposal saya yang nanti di jam-jam tertentu itu ada muncul proyeknya di sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan ini saya membuatnya itu jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi belum keluar ininya, proyeknya. Proyek ini bisa muncul di jam-jam tertentu saja, jadi perlu dicek 1 atau 2 jam, teman-teman. Kira-kira udah muncul apa belum proyeknya. Kalau sudah, silakan teman-teman mengirimkan penawaran yang ada di sini. Bisa teman-teman cek, sini saya sudah hampir 2000. Nah, ini terakhir yang satu hari yang lalu saya udah mengirimkan ini, ada yang $20, ada yang $25 lagi, ada yang $30. Jadi macam-macam ya, teman-teman. Jadi saya tuh hampir setiap hari mengirimkan buyer request, teman-teman. Saya habiskan selalu 10 buyer request yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman baru belum pernah ngebit di buyer request ini ya kayak kita sistem tender gitu, dan pengen cepat pecah telur atau istilah mendapatkan proyek ya, teman-teman tuh setiap hari harus menghabiskan 10 offer ini, teman-teman. Karena besok paginya teman-teman akan dikasih bonus 10 offer lagi. 10 offer ini biasanya diperuntukkan untuk kita seller baru yang belum punya pengalaman. Kalau kita sudah naik ke level 1, level 2, 10 offer ini kayaknya akan beda dengan orang yang sudah misalnya naik ke level 1, level 2 atau level top rate-nya atau yang tertingginya, teman-teman. Jadi teman-teman yaitu tadi harus mengirimkan send offernya itu setiap hari dan habiskan sebanyak 10 ini, teman-teman, yang akan muncul pada jam-jam tertentu saja. Kemudian, nah, apa saja sih yang skill yang teman-teman bisa jual yang ada di Fiverr? Jadi teman-teman itu bisa menjual skillnya berupa desain. Kalau teman-teman misalnya bisa desain banner, logo, bisa dimanfaatkan. Jadi saya coba kembali ke menu depan dulu aja. Jadi teman-teman bisa pilih, kalau di bagian desain teman-teman bisa cek di bagian desainnya itu mau pilih yang mana, apa cocok yang book design, apa cocok yang di landscape design, supaya teman-teman bisa mendapatkan ide mau buka jasa apa, teman-teman. Kan kalau digital marketing ini untuk orang-orang yang ahli, misalnya berhubungan dengan sosial media marketing, kemudian misalnya mau pakai Facebook Ads atau list building atau affiliate marketing, jadi bisa membuat gig yang berhubungan dengan affiliate marketing ini, teman-teman. Ya, seperti teman-teman tahu kan,
Gig saya itu berhubungan dengan video, kemudian membuat artikel dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini gig saya ini, teman-teman. Juga selain digital marketing juga bisa buat gig yang berhubungan dengan menulis, teman. Baik itu berhubungan dengan penerjemah, kemudian membuat profil LinkedIn ataupun proofreading ataupun sifatnya yang menulis artikel atau membuat artikel, teman. Ini kalau writing itu translasi. Nah, ini untuk video editing. Jadi kalau saya sih di bagian ini. Jadi video editing ini juga bagus, teman-teman, untuk teman-teman buat ininya jasanya. Kalau teman-teman tahu caranya bagaimana cara mengedit video. Lalu ini ada musik. Untuk musik ini terserah kalau teman-teman terbiasa dengan software yang berhubungan dengan misalnya kayak ya ini tadi singer, vokalis, kemudian online music lesson, podcast maupun yang lainnya, silakan juga buat jasa yang berhubungan dengan musik. Nah, ini untuk yang jago yang berhubungan tentang website, pembuatan website misalnya kayak WordPress atau pembuatan coding di aplikasi, pembuatan misalnya aplikasi Android ataupun iOS maupun mobile app ataupun yang lainnya, teman-teman, atau web programming. Ini atau di game development ini juga bisa, atau yang di bagian bisnis ini saya juga buat gignya yang berhubungan dengan data entry. Ini saya buat di sini. Kemudian untuk lifestyle ini juga ada. Jadi silakan nanti teman-teman coba browsing dan pilih kira-kira mana yang pas buat teman-teman. Nah, kalau sudah di sini juga saya sarankan buat teman-teman yang masih baru, yang baru pertama kali bekerja sebagai freelancer, itu di sini ada yang namanya peraturan ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh juga kalau sempat coba sempatkan baca semua peraturan yang ada di Fiverr ini supaya teman-teman tidak melanggar peraturan yang sudah ada tercantum di situsnya, teman-teman. Ya kan sayang kalau misalnya teman-teman udah punya profil yang bagus misalnya kayak gini, tahu-tahu hanya kesalahan kecil teman-teman itu akunnya diblokir atau disuspend. Jadi sempatkan juga teman-teman itu untuk membaca peraturan yang ada di Fiverr juga, teman-teman, kalau teman-teman pengen serius di Fiverr. Kemudian juga teman-teman ini juga berhubungan dengan istilahnya copyright, dengan hak cipta. Jadi ini masih berhubungan dengan peraturan di awal tadi, intellectual property. Jadi teman-teman juga sempatkan baca ini biar teman-teman itu akunnya aman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti silakan berkomentar aja di kolom bawah. Dan jika teman-teman itu mentor untuk belajar Fiverr, ini nanti saya akan cantumkan linknya itu di link deskripsi maupun di pin komentar ya, teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.